Akhirnya aku kembali lagi di Ruslan Hasim Podcast. Bareng aku Alan akan ngobrolin banyak hal tentang dunia ini. Jadi pantengin aja terus Ruslan Hasim Podcast di Kompasiana. Hai, apa kabar semuanya? Baik ya? Ya, untuk mengawali awal pekan ya, ada obrolan ringan yang bisa menambah kecintaan kita terhadap ibu kota. Ya, ibu kota negara kita, Jakarta. Loh, memangnya kenapa? Ya karena Jakarta ternyata udah keluar dari 10 besar kota termacet di dunia. Ya, tahun 2020 Jakarta akhirnya keluar dari 10 kota termacet di dunia. Ini berdasarkan data TomTom Traffic Index 2020. Jakarta turun 21 peringkat dari posisi 10 pada tahun 2019 ke posisi 31 pada tahun 2020 kemarin. Nah, sebagai catatan, perusahaan spesialis teknologi lokasi ini merilis laporan situasi lalu lintas di 416 kota dari 57 negara. Dan sejak 2017, peringkat Jakarta terus membaik hingga 2020. Tahun 2017, Jakarta berada di posisi keempat kota termacet di dunia dengan tingkat kemacetan 61%. Lalu berada di posisi ketujuh pada 2018 dengan tingkat kemacetan 53%. Kemudian pada 2019 berada di posisi ke-10 dengan tingkat kemacetan tetap sebesar 53%. Terakhir nih, pada tahun kemarin menduduki posisi ke-31 dengan tingkat kemacetan 36%. Hampir setiap tahun selalu menunjukkan progres yang baik. Namun, beberapa kalangan milenial mengungkapkan bahwa pandemi COVID-19 lah yang membuat mobilitas warga menurun. Ya, akibat kebijakan PSBB ya, yang menjadi penyebab turunnya angka kemacetan di Jakarta. Akan tetapi nih ya, hampir semua kota di dunia juga menerapkan pembatasan sosial yang ketat. Kemudian, kalau misalkan Jakarta udah mengalami yang namanya penurunan peringkat kota termacet di dunia, yang semula berada di 10 besar, sekarang sudah berada di 31, lalu kota-kota mana saja yang sebenarnya masuk dalam kategori termacet di dunia? Ya, termasuk kota yang menempati peringkat atas kota termacet di dunia di 2020 itu adalah Bangkok, kemudian Mumbai hingga Moskow. Ya, meskipun sejauh ini menurunnya tingkat kemacetan Jakarta masih menjadi perdebatan ya di beberapa kalangan. Ada yang mengatakan karena memang COVID-19 dan juga karena ada hal lainnya. Sementara itu nih ya, Lembaga Institute for Transportation and Development Policy atau ITDP mengungkapkan bahwa ada dua kebijakan yang mempengaruhi penurunan tingkat kemacetan di Jakarta. Pertama, integrasi antar moda transportasi seperti MRT, LRT, Transjakarta, dan komuter lain. Kemudian yang kedua, upaya menciptakan jalan lingkungan yang ramah pejalan kaki serta pesepeda. Nah, selain itu, meningkatnya inovasi dan kualitas transportasi massal menjadi salah satu faktor utama menurunnya angka kemacetan di Jakarta. Nah, kalau teman-teman sendiri gimana? Apakah teman-teman sepakat dengan ITDP yang mengungkapkan bahwa menurunnya peringkat kemacetan di Jakarta itu disebabkan oleh dua kebijakan yang ada di Jakarta? Atau mungkin teman-teman juga sepakat dengan beberapa kalangan milenial yang mengungkapkan bahwa pandemi COVID-19 yang membuat mobilitas warga menurun akibat kebijakan PSBB lah yang menjadi penyebab turunnya angka kemacetan. Nah, kira-kira teman-teman berada pada posisi yang mana? Setuju dengan ITDP atau sudut pandang dari kaum milenial?